Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca dari penjelasan kitab Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Taib. Di pertemuan sebelumnya kita telah sampai di masalah jahiliyah yang ke-55 tentang tercelahnya at-ta'assub lil madhab, fanatik terhadap madhab, karena ini merupakan sifat, salah satu sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ya. Orang-orang Yahudi berkata, jangan kalian beriman kecuali hanya kepada orang yang mengikuti agama kalian. Baik. Syekh Al-Fauzan hafizahullah telah menerangkannya bahwa at-ta'assubu al-mamkutu lisyai' huwa at-tamassuku bihi ma'al ilmi bi butlanihi. Ya, ta'assub, fanatik yang mamkut, yang dibenci adalah memegang sesuatu, ya, dia komitmen di atas sesuatu padahal dia tahu bahwa sesuatu itu adalah kebatilan, padahal dia tahu bahwa sesuatu itu adalah apa? Kebatilan. Jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab iya, komitmen fanatik di atas sesuatu yang batil ini dari sifat orang-orang Yahudi, dari sifat orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan jangan kalian beriman kecuali kepada siapa yang mengikuti agama kalian saja. Ya, kalau selain dari pengikut agama kalian jangan ikuti, seperti itu. Dalam ayat yang lain, nu'minu bima unzila alaina, kata orang Yahudi, kami hanya bisa beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya hanya bisa beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi kami saja. Ya, tidak mau beriman terhadap nabi-nabi Allah yang lain. Ya, yang wajib adalah beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi mereka. Ya. Dan kepada nabi mereka dan kepada nabi selain dari kalangan mereka wajib diimani. Sudah kita sebutkan, ya. Ingkar terhadap satu rasul atau satu nabi itu sama saja mengingkari seluruh para nabi dan rasul.
Ini sudah sering lewat. Mana dalilnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum Ad, kaum Tsamud dan yang lainnya, contoh misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud telah mengingkari al-mursalin, didatangkan dengan kata jamak. Mereka mengingkari para rasul, padahal yang diingkari oleh kaum Ad hanyalah Nabi siapa? Nabi Hud. Hanya itu yang diingkari. Tapi Allah katakan mereka mengingkari seluruh para rasul. Itu dalil tegas bahwa ingkar terhadap satu rasul sama saja mengingkari semua para nabi dan rasul yang Allah turunkan. Ya, sama di sini. Kewajiban kita adalah beriman terhadap siapa saja dari nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, la yu'minuna bima anzala ala anbiya'ihim. Masalahnya mereka ini hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Justru mereka tidak beriman terhadap apa? Mereka tidak beriman kepada nabi-nabi mereka. Ya, makanya Allah bantah mereka, orang-orang Yahudi ini yang selalu hanya sekedar mengaku saja. Falima taqtuluna anbiya Allah. Mengapa kalian membunuhi para nabi Allah? Ya. Ya, dari sifat orang-orang Yahudi, mereka membunuhi para nabi sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Ya, kerjanya orang-orang Yahudi, mereka membunuhi nabi-nabi mereka. Ya. Hal fima anzala Allahu alaikum qatlul anbiya'i alladhi taf'alunahu. Apakah pernah Allah menurunkan kepada kalian suatu perintah untuk membunuh para nabi seperti yang kalian lakukan? Tidak ada. Ya, berarti ucapan mereka di atas, kami tidak mau beriman kecuali terhadap siapa yang mengikuti agamanya. Nah, ini hanya sekadar apa? Idda'ah, pengakuan. Hanya sekadar pengakuan. Taib. Syekh rahimahullah ya menyebutkan tentang at-ta'assub lil madhab, fanatik terhadap madhab ini. Ya, Syekh ingin, ya kita sudah terangkan, kami ingatkan kembali. Di sini Syekh ingin mengingatkan tentang umat Islam, ya kaum muslimin yang mungkin sebahagian dari kalangan mereka fanatik terhadap mazhab tertentu, mazhab fikih. Ya, makanya setelahnya disinggung. Ya, termasuk dari sifat orang jahiliyah ta'assub atba al-madzahib limadzahibihim min ghairi dalil. Termasuk ta'assub yang tercela adalah mengikuti mazhab, maksudnya di sini mazhab fikih, ya tanpa ada dalil. Ya, itu tercela. Jadi betul ya, kalau kita lihat para ulama, mereka ada semua, ya hampir ya semuanya, kita tidak katakan semuanya, hampir semuanya. Kalau kita baca biografi mereka, ada mazhabnya, ada mazhab fikih yang mereka pegang. Ada Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ada. Ya, mereka bermadhab dalam fikih bukan dalam rangka, para ulama ini dalam rangka ta'assub terhadap mazhab. Ya, misalnya contoh ulama belakangan Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Imam Nawawi mazhab beliau Syafi'i. Beliau banyak menggeluti fikih dari Imam Syafi'i. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak mengambil semua mazhab, semua pendapatnya Imam Syafi'i dalam fikih boleh ambil, tidak. Ya, karena ada beberapa pembahasan di mazhab Syafi'i yang dianggap oleh An-Nawawi sendiri bahwa ini adalah pendapat yang lemah, yang karena tidak memiliki atau dalilnya ada kelemahan begitu. Maka beliau tidak pakai. Ya. Seperti yang pernah kita sebutkan di pembahasan fikih,
tentang air musyammas ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, air yang dijemur di bawah terik matahari itu tidak boleh dipakai berwudu, makruh hukumnya. Ya, karena ada hadis dari Nabi yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu wahai Humairah, wahai Aisyah, fa innahu yurithul baros. Karena air yang dipanaskan di bawah terik matahari itu akan menyebabkan penyakit al-baros, sopak, belang. Ya, itu hadis, ada dalilnya. Cuman sepakat ahli hadis bahwa ternyata hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan sebagian ahli hadis menganggap hadis itu adalah hadis yang maudhu, yang palsu. Imam Nawawi dalam fikih Syafi'i mengomentari tentang hal ini. Dia katakan pendapat ini dalam mazhab Syafi'i tidak benar. Yang benarnya yang ini. Artinya benarnya tidak dimakruhkan seseorang itu memakai air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Iya, ini dalil tegas ya, bahwa para ulama dahulu mereka bermadhab dalam fikih bukan artinya fanatik terhadap madhabnya, bukan, tapi hanya sekedar mempermudah mereka untuk mempelajari apa? Fikih. Dan memang itu tujuannya madhab fikih. Ya, adapun ya harus madhabnya misalnya Syafi'i yang menyelisihi Syafi'i tidak boleh. Nah, ini yang masalah, ini yang tercela. Siapa yang bermadhab fikih hanya seperti ini, dia bukan berdasarkan dengan dalil, maka ini masuk dalam kategori di antara sifat orang-orang jahiliyah. Ya. Dan repot juga ya, banyak itu pembahasan dalam fikih Syafi'i yang mungkin sebahagian pengikut Syafi'i juga tidak mengamalkan, tapi dia mengaku saya ini mazhabnya Syafi'i. Contoh misalnya dalam jual beli ya, dalam masalah apa, di Kitabul Buyu ya disebutkan jual beli. Kalau fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, jual beli itu harus ada ijab qabul. Ijab qabul itu ada ucapan ya, ini penjual air, saya beli air tak, berapa harganya? Dia bilang 3.000 misalnya. Oh ya, saya beli, sini uangnya. Nah, itu ijab qabul namanya. Kayak menikah ya, saya terima. Iya. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya, kalau zaman sekarang ya, datang orang di supermarket, kadang kan kita tidak bicara sama kasirnya, hanya store barang, dicek harganya ada, langsung diberi. Kalau mazhab Syafi'i menganggap ini akad jual beli tidak syah. Kenapa? Tidak ada apa? Tidak ada ijab kabul. Iya. Ya, makanya orang-orang yang mengaku dirinya memegang erat fikih Syafi'i harusnya jangan belanja di mana? Di toko-toko yang pakai komputer, karena menurut mereka tidak ada apa? Tidak ada ijab kabul di situ. Jelas ya? Jadi ini contoh saja bahwa para ulama dahulu itu bermadhab fikih bukan fanatik terhadap fikih tertentu, tapi ya mereka apa namanya, hanya untuk mempermudah dalam mempelajari fikih. Sama misalnya dalam madhab, dalam pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu bid'ah. Ya, adalah bid'ah. Kenapa? Tidak ada dalilnya, kata beliau. Tidak ada dalilnya. Dan ternyata pengikut-pengikut Imam Malik, mazhab Maliki, banyak yang mengingkari dari pendapat beliau. Kenapa? Karena bukan mereka fanatik terhadap apa? Mazhab Imam Malik. Enggak, cuman beliau, mereka para ulama belajar fikih Maliki untuk mempermudah, bukan untuk fanatik. Dan semua orang mengingkari tentang hal itu. Ya. Tapi kenapa Imam Malik mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal bid'ah? Para ulama menerangkan. Ya, di antara alasan yang bagus mereka katakan, Imam Malik manusia biasa. Mungkin hadis tentang keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal itu belum sampai kepada beliau. Ya kan? Kadang seorang alim itu ada dalil yang tidak sampai, tapi sampai di alim yang lain.
Seperti itu. Jadi apa namanya? Tidak ada sistem dikatakan ta'assub di dalam bermadhab. Ya, berbeda ucapan sebagian orang sekarang. Kadang mereka katakan kita itu fikihnya Syafi'i, ya, akidahnya Asy'ari misalnya, akhlaknya Ghazali, Imam Ghazali. Jelas ya? Tidak ada seperti itu. Taib. Dan ini sudah kita singgung juga di pertemuan sebelumnya. Taib, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah di pembahasan setelahnya. Kata Syekh rahimahullah, al-mas'alatu as-sadisatu wal khamsun. Masalah yang ke-56 dari tradisi orang-orang jahiliyah. Tasmiyatut tiba'il Islam syirkan. Iya. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka menjuluki, menggelari orang-orang yang berada di atas Islam sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Jadi orang yang Islam dianggap sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Ya, mana dalilnya? Kama dzakarahu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna an-nas wa bima kuntum tadrusun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat mereka, maka li basyarin, tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Allah berikan kepadanya Al-Hikmah dan kenabian, tidaklah pantas, ya. Lalu kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadalli, hendaknya kalian menjadikan, ya, hendaknya kalian menjadikan aku sebagai penyembah-penyembah, ya, maksudnya sembahlah aku, min dunillah, bukan penyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari mana Syekh berdalil bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah, orang-orang yang mengikuti Islam dianggap sebagai orang berbuat kesyirikan. Dari sisi mana ayat ini? Kita baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan di bawah. Antum lihat kata beliau, min masaili ahli jahiliyati, di antara sifat orang-orang jahiliyah, tasmiyatut tauhidi wattiba'il haqqi syirkan. Mereka menjuluki ahlut tauhid, pengikut-pengikut kebenaran, sebagai orang yang berada di atas kesyirikan. Wa hadza min qalbil haqa'iq. Ini namanya bentuk dari membalikkan fakta. Ya. Dan ini juga dari ciri kaum munafikin, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qallabu lakal umur. Ya, mereka membalikkan perkara. Ya, dan ternyata membalikkan fakta ini adalah sesuatu yang diwarisi dari masa ke masa. Ya, orang-orang yang menuduh ahlul haq sebagai orang yang berbuat kesyirikan, keras di dalam berdakwah, ini semuanya muncul dari penerusnya sebelumnya, ada. Sebentar kita sebutkan. Jadi kata Syekh, wa hadza min qalbil haqa'iq. Ini bentuk dari membalikkan hakikat. Ayyasummut tauhid syirkan. Mereka menamai tauhid sebagai kesyirikan. Wa hadza al-intikasul fitr. Ini kebalikan, bertentangan dengan fitrah manusia. Ya. Nah, kemudian Syekh jelaskan sebab turunnya ayat ini. Ini disebutkan, ya, oleh para ulama ahli tafsir.
Di antaranya misalnya Imam Ibnu Katsir disebutkan oleh beliau dalam tafsirnya terkait tentang ayat ini. Kata Syekh di sini, wa hadhihi al-ayatu nazalat fi wafdi Najran minan Nasara. Ya, ayat di atas itu turun berkaitan tentang kisah seorang yang berasal dari Najran, dari kalangan orang-orang Nasara. Dan dimaklumi kejadian ini, kisah ini turun ya di tahun ke-9 Hijriah. Ya. Jadi ada seorang Yahudi, ya. Ayat ini turun berkenaan tentang seorang Yahudi, seorang Nasara yang datang dari Bani Najran. Ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafawaduna ma'ahu alaihi salatu wassalam. Mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tafawud. Tafawud itu saling musyawarah, diskusi. Ya, jadi orang Nasara ini mendatangi Nabi SAW ingin berdiskusi kepada Nabi. Fadakhalu alaihi fil masjid. Mereka pun masuk ke dalam masjid. Wa akhadhu yatafawaduna ma'ahu. Mereka pun bermusyawarah, berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Singkat ceritanya, fan Nabi sallallahu alaihi wasallam arada alaihim ad-dukhul fil Islam. Setelah diskusi musyawarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan mereka-mereka ini dari kalangan Bani Najran ini, dari kalangan Nasara, Nabi menawarkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya, sebab mereka Nasara. Wa bayyana lahum anna al-anbiya'a jami'an akhadha 'alaihimul mitsaqu. Dan Nabi telah menerangkan, menjelaskan kepada mereka bahwa seluruh para nabi sebelumnya ya, itu telah mengambil perjanjian. Ya. La in ba'atha Muhammad wa ahadun minhum hayyun la yattabi'annahu. Jika Muhammad telah diutus dan salah seorang di kalangan mereka yaitu Nasara masih ada yang hidup, maka wajib mereka mengikuti Muhammad. Jadi Nabi bercerita kepada mereka ya. Iya. Jadi Nabi menawarkan untuk masuk ke dalam Islam. Nabi menawarkan kepada mereka ini Bani Najran bahwa para nabi-nabi sebelumku itu sudah mengambil perjanjian. Bahkan di kitab-kitab mereka sudah disebutkan, ada di dalam, bahwa ketika ada seorang Rasul yang diutus oleh Allah namanya Muhammad, dan salah seorang di antara kalian masih ada yang hidup, maka kalian wajib mengikuti Muhammad. Iya. Qala wahidun minhum, salah seorang di antara mereka berkata, ya Muhammad, aturidu an na'buduka? Ya, wahai Muhammad, ya, apakah kamu ingin untuk disembah? Ya, jadi si Nasara ini mengatakan apa? Ketika mereka ditawarkan untuk masuk ke dalam Islam, dia katakan, wahai Muhammad, apakah kamu ingin kami ini menyembah kamu? Ya. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka anggap ketika Nabi menawarkan mereka masuk ke dalam Islam, menerangkan bahwa nabi-nabi kalian itu memerintahkan kalian untuk mengikutiku, mereka katakan, oh berarti Muhammad ini ingin dia apa? Ingin disembah. Iya. Maka lihat kata Syekh, ini sisi pendalilannya, sama ittiba'al haqqi syirkan. Ini mereka pun menamai orang-orang yang berada di atas kebenaran, mengikuti kebenaran, sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Wa ibadatul lirrasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk dari beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham maksudnya ya? Jadi
seakan-akan orang Nasara ini ketika ditawari masuk ke dalam Islam, seakan-akan mereka menyangka, oh Muhammad ini ingin dijadikan dirinya ini sebagai sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berada di atas al-haq, Nabi dan para sahabatnya, dianggap sebagai orang yang apa? Berbuat kesyirikan. Faham tak? Ini sisi pendalilannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian ini, Allah menurunkan ayat ini. Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak pantas bagi seorang manusia, ya maksudnya nabi ini, nabi, tidak pantas bagi seorang manusia, seorang nabi, Allah memberikan kepadanya Alkitab, Allah memberikan kepadanya hukum, Allah memberikan kepadanya sebuah kenabian, ya. Thumma yaqulu linnas, setelah itu nabi ini berkata kepada manusia, kunu ibadalli, ibadahilah saya. Tidak mungkin. Jangan beribadah kepada Allah, ibadahilah saya. Ya. Li'annal anbiya'a ja'u bitauhid. Tidak mungkin seperti itu. Dalam kelanjutan ayat disebutkan, ya, walakin, akan tetapi jadilah kunu rabbaniyin, ya, jadilah kalian rabbani, alladzi kuntum tuallimunan nasa wa bima kuntum tadrusun, yaitu rabbani, orang-orang yang selalu mengajari manusia, ya, mengajarkan ilmu kepada manusia, ya. Makanya kadang kita dengar, ya, istilah ulama rabbani. Ulama rabbani itu artinya, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis, ya, saya lupa hadisnya. Yang jelas beliau mengatakan, dan ini penafsiran dari Ibnu Abbas juga, ar-rabbani itu artinya alladzi yu'allimun nas bisigharil ilmi qabla kibarihim. Ulama rabbani itu adalah pendidik yang mengajarkan manusia dari ilmu yang kecil sampai kepada ilmu yang besar. Itu namanya orang-orang rabbani, dipuji di dalam Al-Quran. Taib. Jadi subhanallah, ya, itu tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada ahlu tauhid, orang-orang yang berada di atas al-haq, dituduh dengan tuduhan-tuduhan sembarangan. Padahal kata Syekh, li'annal anbiya aja'u bitauhid, padahal para nabi itu mereka datang membawa tauhid, pemurnian ibadah. Walam yaji'u bisyirk, mereka tidak datang membawa kesyirikan. Mereka tidak menyuruh manusia untuk berbuat kesyirikan. Wa ma ja'u bida'watin nas ila ibadatihi, mereka tidak datang untuk mengajak manusia mengibadahi diri mereka, enggak. Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Bal ja'u bi inkari dzalik, bahkan mereka mengingkari hal itu. Lakin haula'i, ya, min ta'assubihim qalu hadhil maqalah, akan tetapi mereka ini karena mereka ta'assub, fanatik, mereka mengucapkan ucapan seperti ini, maka Allah menurunkan ayat ini dalam rangka membantah mereka. Kemudian Syekh mengatakan, wa ma asbahal lailata bil bariha, ternyata, ya, kata beliau, wa ma asbahal laila bil bariha, betapa serupanya, betapa miripnya perkara ini dengan al-laila, maksudnya di saat ini, ya. Ini istilah, ya, istilah bahwa apa yang dituduhkan oleh Nabi kepada Nabi SAW di masa dahulu, ya, oleh orang-orang ahlul jahiliyah, baik itu dari kalangan orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasara, Nabi dituduh sembarangan, ya, ternyata itu juga dituduh di hari-hari ini. Orang yang berada di atas hak dituduh dengan tuduhan seperti yang dituduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Makanya Nabi mengatakan apa? Yadummunani mudhammaman wa ana Muhammad. Ya, mereka menggelariku dengan gelar mudhammam, yang tercelah, padahal nama saya Muhammad. Iya. Nama saya Muhammad. Ya, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul,
dikenal sebagai apa namanya, orang-orang yang beliau ini dermawan, berakhlak mulia, terpuji, selalu membantu memberikan jalan keluar terhadap orang yang sedang susah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, wa tahmilul kallah, selalu memberikan solusi kepada orang yang dalam kondisi kesulitan. Ya, ternyata setelah Nabi diangkat, Muhammad ini, Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, gelar-gelar itu berubah 180 derajat menjadi gelar yang buruk. Tukang sihir lah, majnun, orang gila, dan beraneka ragam gelar-gelar. Ternyata ya, apa yang terjadi dahulu sama dengan apa yang terjadi dengan sekarang ini. Makanya kata Syekh, lihat, fahunaka man yusammuna ikhlasul ibadati lillahi kufran. Di sana ada orang-orang yang memberikan gelar, ya, orang-orang yang ikhlas mereka berikan gelar, ya, sebagai orang yang kufur, sebagai orang yang keluar dari agama. Mereka memberikan nama sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Ya, orang-orang yang mendakwahkan sunnah dianggap keras. Ya, itu di istilah sekarang, ya. Orang-orang yang melarang orang datang misalnya di kuburan untuk minta keberkahan, dibilang, oh ini kelompok keras. Macam-macam gelarnya. Ya, macam-macam digelari. Bahkan gelar yang paling terkenal sekarang disamatkan ke penulis buku ini, Wahabi, ya. Ya, Wahabi. Padahal apa kesalahannya Syekh Muhammad? Ya, orang-orang yang memberikan gelar Wahabi kepada orang yang mendakwahkan sunnah, ya, coba tunjukkan satu kitab yang Syekh Muhammad tulis ada kesalahan dalam, sebutkan satu saja. Tidak ada. Jadi hanya sekedar tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti. Dan memang subhanallah, kalau antum baca biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ya, memang beliau yang dulu itu gencar mendakwahkan tauhid. Disebutkan, ya, bahwa beliau itu banyak ulama di zamannya, banyak. Tapi ulama di zamannya itu kebanyakan mereka itu fokus di dalam mendakwahkan fikih. Ya, ketika beliau pulang dari berhaji di awal kali, pulang dari belajar di Mekah, kembali ke negerinya di Ahza, di situ namanya, beliau yang paling pertama gencar mendakwahkan tauhid. Ya, sampai-sampai gara-gara nama ini Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang di masyarakat situ merasa tidak enak dengan dia. Iya. Kenapa tidak enak? Karena kuburan Zaid ibn al-Khattab, kuburan Abdul Qadir al-Jailani, namanya Ma'ruf al-Kirhi di zaman beliau, ya, itu dibesarkan, diagungkan, dibangun temboknya besar-besar. Orang-orang berdoa di situ, ya Zaid, ya Zaid, dia panggil nama penguburan itu. Datang Syekh Muhammad di situ, dia katakan, Allahu khairum min Zaid, Allahu khairum min Zaid, Allahu khairum min Zaid. Kenapa kalian minta kepada Zaid? Allah itu lebih baik daripada Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid. Orang-orang marah, hingga akhirnya beliau diusir dari kampung halamannya. Iya, beliau diusir dari kampung halamannya. Setelah diusir dari kampung halamannya, disebutkan dalam biografinya, beliau diusir di siang hari bolong, panas matahari. Beliau pergi dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Subhanallah, ini kampung halamannya sendiri. Di tengah perjalanan beliau hanya membaca ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Itu yang beliau ulang-ulangi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar. Dia akan diberi rezeki dari arah yang tak pernah dia sangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Itu yang beliau baca ulang-ulangi. Singkat cerita, dia, ya, di sekian lamanya, ya, dia ketemu
seorang imam yang namanya Muhammad bin Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi pertama kali. Makanya kita kenalkan Arab Saudi. Iya, Saudi itu dari kata Muhammad bin Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi pertama kali. Iya, Muhammad bin Saud ini yang berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka kerjasama karena beliau di waktu itu adalah pemimpin. Mereka berdua kerjasama untuk berdakwah di atas tauhid, hingga akhirnya dakwah tauhid tersebar di penjuru kabilah Arab. Maka hingga hari ini dinikmati oleh kaum muslimin. Iya. Tapi itu setelah apa? Setelah pengorbanan yang luar biasa dari beliau rahimahullahu taala. Jelas ya? Baik, jadi apa yang disebutkan di sini oleh Syekh? Ya, orang-orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah dianggap sebagai orang-orang yang keluar dari agama. Ya, orang-orang yang berada di atas sunnah dianggap sebagai orang yang berbuat bid'ah. Orang-orang yang lurus akidahnya dianggap berbuat kesyirikan. Dan memang seperti itu. Iya. Wa yaquluna ibadatul kubur hiya tauhid. Mereka katakan orang-orang yang beribadah kepada kuburan dianggap sebagai orang yang bertauhid. Itulah orang yang berislam. Kenapa? Li'annaha tawassulun bis salihin wa mahabbatul lahu. Karena mereka anggap mendatangi kuburan orang-orang soleh itu adalah bentuk tawassul dan cinta kepada mereka. Wa indahum annal ladzi la ya'budur rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yastaghitsu bihi yakunu mubghidan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, orang-orang yang tidak beribadah kepada Rasul, tidak menyembah Rasul, tidak meminta perlindungan, tidak beristighatsah kepada Rasul, itu dianggap sebagai orang yang benci kepada Rasulullah SAW. Dianggap sebagai yakunu jafian fi haqqir Rasul, dianggap sebagai orang yang jafi, merendahkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tuduhan. Wa hadza mithlu qaulin nasara najran fi ittiba'ir rasul. Ya, dan ternyata ini semua tuduhan ini itu mirip dengan ucapan orang-orang Nasara Najran terhadap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu beribadah kepada Rasul. Wa hadza imtidadun li madhhabi ahli jahiliyah. Ini bentuk imtidad, meneruskan madhabnya, ya, sifatnya orang-orang jahiliyah. Kullun sama al-haqq batilan. Setiap orang menamakan al-haq sebagai kebatilan. Wal batilu haqqan, yang batil dianggap sebagai hak. Waliyadzubillah. Ya, di sebagian kitab Syekh disebutkan, ya, betul kata Syekh, betul bahwa semakin nampak dari sabda Nabi SAW, ya, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing, aneh, ya. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam akan kembali aneh sebagaimana awal munculnya. Jadi awal munculnya Islam, Nabi dianggap sebagai tukang sihir, tukang bohong, tukang cerita, penyair. Ya. Kata Nabi, Islam akan kembali menjadi aneh sebagaimana awal munculnya. Hingga sekarang ini dianggap orang-orang yang menjalankan Islam, yang berada di atas sunnah, dianggap sebagai orang yang aneh. Ya, berjenggot orang dianggap aneh, jalanannya di atas mata kaki dianggap aneh. Ya, apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang dianggap sebagai asing itu. Keberuntungan bagi mereka. Ya. Maka demikianlah, ya. Setiap orang yang berada di atas al-haq akan selalu ada ujian dan cobaan. Iya, jangan kira orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada di atas tauhid tidak ada ujiannya. Justru semakin seseorang tinggi keimanannya, semakin dia teguh di atas sunnah, semakin besar ujiannya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan, ya,
Di kulli nabiin, bagi setiap nabi ada musuh di kalangan mereka. Musuh dari kalangan syaitan, dari kalangan jin dan manusia akan ada. Jadi al-haq dan al-batil itu akan selalu apa? Berseteru, tidak akan pernah menyatu. Ya, bagaikan air dengan apa namanya, minyak tidak akan pernah sama, pasti terpisah. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka pasti kebatilan itu akan lenyap. Jelas ya? Wal jahmiyatu wal mu'tazilatu summu atau sammau, ya. Kalau sammau itu fi'il madhi, kalau summu dimajhulkan. Taib, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka memberi nama, ya, menamai, menuduh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kenapa demikian? Karena keyakinan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, orang yang menetapkan adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kan makhluk punya apa? Punya sifat. Kalau Anda katanya, kalau antum katakan, ya, ini menurut mereka, kalau antum katakan Allah punya sifat, berarti sama dengan makhluknya, karena makhluk punya sifat. Makanya keyakinan mereka, Allah itu tidak apa? Dinafikan dari sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas ya. Maka demikian, ya, keterangan dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Orang-orang yang berada di atas Islam dianggap sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang berada di atas tauhid dianggap sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang berada di atas sunnah dianggap sebagai orang yang berbuat kebid'ahan. Dan demikian. Ya, jelas ya. Kita melihat apa namanya, ketika Nabi Musa dan Fir'aun adu kekuatan tentang sihir, ya, yang mereka anggap sebagai sihir. Ketika tukang sihir dari pengikut Fir'aun kalah, ya, Fir'aun tidak serta-merta mengatakan, oh iya saya kalah, enggak. Tapi selalu ada alasan lain. Apa dia katakan? Oh ternyata, iya, Musa inilah yang mengajari kalian apa? Sihir. Jadi memang begitu. Ya, al-batil itu kebatilan. Ketika sudah tidak ada hujjah, selalu cari alasan untuk merendahkan orang-orang yang berada di atas al-haq. Ya, jelas ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Taib. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita masuk masalah yang ke-57 dan ke-58. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka adalah orang yang merubah dari isi kitab mereka. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.